SCN-71 hal tak terduga. Apa, Mama, Papa sudah di bandara? Kaget Tama yang mengetahui orang tuanya baru saja mendarat di Indonesia. Setelah mendapatkan kabar tersebut, bergegas Tama mengganti pakaian dinasnya dengan kemeja untuk segera menjemput kedua orang tuanya. Secepat kilat Tama berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit untuk menuju parkiran. Menempuh perjalanan beberapa saat akhirnya Tama tiba di bandara. Lagi-lagi Tama harus berjalan dengan sedikit berlari untuk mencari keberadaan Papa dan Mamanya. Tidak biasa Papa dan Mamanya tidak memberi Tama kabar ketika akan kembali ke Indonesia, ini merupakan kali pertama mereka tidak memberi kabar. Sudah menjadi kebiasaan bagi Tama, akan menyambut kedatangan Papa dan Mamanya, namun kali ini tidak ada penyambutan apapun karena memang semuanya dadakan. Ma, panggil Tama yang menyadari kedua orang tuanya berjalan ke arahnya. Tama pun berjalan dengan sedikit berlari untuk menghampiri keduanya, setelahnya Tama pun meraih tangan Papa dan Mamanya dan mencium punggung tangan keduanya dengan takzim. Ma, kok nggak kasih kabar dulu sama Tama? Tanya Tama yang masih tidak percaya dengan kedatangan orang tuanya yang tiba-tiba. Biasalah Tam, mamamu itu sukanya dadakan, ucap Pak Fajar yang merupakan ayah dari Tama. Mendengar hal itu Bu Siska pun merasa kesal. Ih Papa itu kenapa sih, udah lama tahu Tam Mama pengen pulang, Papa aja yang selalu sibuk sama kerjaannya, kesal Bu Siska pada sang suami. Tama hanya terkekeh kecil mendengar perdebatan dua orang suami istri yang tidak lagi muda tersebut. Udah, kita pulang sekarang aja, supaya Mama sama Papa bisa istirahat, ucap Tama menengahi. Setibanya di parkiran Tama segera membuka bagasi dan memasukkan koper milik Papa dan Mamanya. Setelahnya Tama menyusul keduanya masuk ke dalam mobil. Tam, kita mampir bentar ya, pinta Bu Siska pada sang putra. Oke Ma, emangnya Mama mau mampir kemana? Tanya Tama. Enggak, Mama cuma mau ketemu sama seseorang, jawab Bu Siska dengan mengulas senyum smirk. Menyadari senyum yang terasa aneh dari sang mama, Tama pun merasa heran. Mama mau kenalin kamu sama seseorang, ucap Bu Siska lagi dengan santai. Apa? Kaget Tama mendengar penuturan mamanya. Kenapa? Biasa aja kali Tam, siapa tahu kalian jodoh, ucap Bu Siska lagi. Astaga Mama, kenapa sih Mas selalu gitu sama anak sendiri, ucap Tama tidak terima jika dirinya selalu dijodoh-jodohkan. Masih jelas teringat oleh Tama, perjodohan seperti ini tidak sekali atau dua kali dilakukan oleh sang mama, namun sudah berkali-kali. Dan semuanya gagal karena memang di antara banyaknya orang yang dikenalkan pada Tama, tidak ada satupun yang membuat Tama tertarik. Ma, please, ucap Tama dengan kesal. Mama nggak bisa paksain Tama kayak gini, ucap Tama. Tam, sekali ini saja kamu turutin maunya Mama sama Papa, ucap Bu Siska penuh harap. Ma, tapi Tama sudah punya pilihan sendiri, ucap Tama dengan berat hati. Mama mohon Tam, kamu pasti suka dengan pilihan Mama, ucap sang ibu penuh permohonan. Setidaknya kamu bertemu dengannya dulu Tam, baru kamu putuskan, pinta sang mama. Soal pilihan kamu, itu kan baru sekedar pilihan Tam, ucap sang mama. Mendengar hal itu Tama semakin dibuat bingung, sementara dirinya juga telah melamar Anissa. Tapi mau tidak mau Tama juga tidak bisa mengabaikan begitu saja permintaan orang tuanya. Oke, sekedar bertemu saja ya Ma, kalau Tama tidak cocok Mama tidak bisa memaksa Tama, ucap Tama penuh penekanan. Sejujurnya hal itu Tama katakan hanya untuk membuat sang mama memahami jika dirinya juga telah memiliki pilihan lain, yaitu Nisa. Jawab singkat Bu Siska. Nisa nggak usah khawatir Ali bisa pulang sendiri, lagian taksinya kan nganter Ali sampai rumah, ucap Ali memberi solusi pada Nisa. Sejujurnya Nisa berat membiarkan Ali sendiri pulang ke pesantren. Tenang aja ucap Ali lagi. Yakin, Ali berani sendiri, tanya Nisa lagi meyakinkan remaja 16 tahun tersebut. 100% Ali yakin jawab Ali penuh keyakinan. Mendengar jawaban Ali yang memang begitu serius, akhirnya Nisa pun mau tidak mau membiarkan Ali pulang ke pesantren sendiri. Pak, tolong ya langsung diantar ke pesantren ya, pinta Anissa memberi instruksi pada sang supir taksi online. Siap Bu, jawabnya kemudian. Kalau ada apa-apa Bapak segera kabari saya via chat ya Pak, ucap Nisa lagi, memastikan Ali akan benar-benar aman jika pulang sendiri. Baik Bu, jawab supir taksi tersebut. Setelah kepergian Ali, Nisa pun bergegas untuk menuju restoran di mana dirinya telah membuat janji dengan seseorang sebelumnya. Pukul 2.30 merupakan waktu yang disepakati untuk bertemu, bukan saudara ataupun teman Nisa, hanya seseorang yang pernah Nisa bantu ketika Nisa menjadi sukarelawan petugas PKHI. Selama libur semester Nisa kerap membantu petugas PKHI di Tanah Suci, nah dari situlah Nisa mulanya bertemu dengan beliau. Orang yang Nisa kenal begitu baik, dan sangat pengertian, bahkan beliau masih kerap menanyakan kabar Nisa sampai saat ini. Nisa sedikit terkejut sewaktu beliau mengatakan datang ke Indonesia, karena yang Nisa tahu orang tersebut merupakan jamaah haji dari Turki. Menempuh perjalanan beberapa saat akhirnya Nisa pun sampai di tempat tujuan. Masuk dan mencari nomor meja yang sebelumnya telah diberitahukan. Nona Nisa,
Tanya seorang pelayan yang memang bertugas menyambut kedatangan tamu. Benar, saya Nisa, ucap Nisa dengan sopan. Mari Nona saya antarkan ke meja Anda, ucap pelayan tersebut. Nisa pun berjalan mengikuti pelayan tersebut, menuju tempat yang telah dipesan oleh sosok yang mengundangnya untuk datang. Asteris. Setengah hati Tama menuruti permintaan orang tuanya, namun meski berat, Tama pun juga tidak samai hati untuk menolak permintaan sang mama. Tidak ingin larut dalam pikiran yang Tama anggap tidak penting, Tama memilih untuk memainkan smartphone miliknya, melihat beberapa data pasien yang dikirim oleh perawat yang rencananya akan melakukan operasi. Sementara Tama sibuk dengan smartphone miliknya, Bu Siska dan Pak Fajar tengah sibuk memilih beberapa menu makanan. Yang mana ya Pak? Tanya Bu Siska penuh antusias. Papa ikut Mama sajalah, jawab Pak Fajar. Loh kok gitu sih Pak, ucap Bu Siska. Pilihan Mama selalu yang terbaiklah, goda Pak Fajar pada sang istri. Ah Papa bisa aja, ucap Bu Siska dengan senyum manja. Melihat kelakuan kedua orang tuanya, meski kesal, namun Tama merasa bahagia. Di usianya yang tidak lagi muda keduanya masih terlihat begitu harmonis dan sangat menjaga hubungan di antara keduanya. Terlihat dari cara Pak Fajar yang menggoda sang istri dan juga cara Bu Siska menanggapi hal itu dengan sikap manja-manja ala anak muda zaman sekarang, Nisa telah tiba di tempat tujuan, berjalan dengan sedikit berlari untuk menuju pintu utama. Nisa memang sedikit telat, karena sebelumnya Nisa harus memastikan jika Ali telah sampai rumah dengan selamat. Baru dia merasa tenang. Bukan hanya itu saja, beberapa kali juga Nisa memastikan pada sang Umi, untuk menanyakan apakah Ali telah sampai di pesantren atau belum. Silakan Nona, Anda sudah ditunggu di dalam, ucap seorang pelayan dengan mengulas senyum ramah. Oh, baiklah, terima kasih, ucap Nisa dengan sopan. Ini mungkin merupakan pertemuan pertamanya setelah beberapa tahun silam, atau dapat dikatakan pertemuan keduanya setelah kejadian di Tanah Suci saat itu. Tok tok tok, Nisa mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk, bukan tanpa alasan dia hanya tidak ingin berlaku lancang sebelum dipersilahkan masuk oleh seseorang yang ada di dalam ruangan tersebut. Sayang, ucap seorang wanita parubaya yang menyambut kedatangannya. Berdiri tepat di ambang pintu dengan senyum manis. Masih sama manisnya dengan beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu juga pertemuan pertamanya dengan beliau. Assalamualaikum Tante, sapa Nisa sopan dengan meraih tangan sosok di hadapannya kemudian mencium punggung tangan tersebut dengan takzim. Masuk yuk, sini tanya kenalin sama anak Tante. Nisa pun menurut dengan mengikuti langkah kaki wanita tersebut. Tam, panggil Bu Siska pada sang putra yang sedari tadi sibuk dengan smartphone miliknya. Tama, kenalin ini Nisa, ucap Bu Siska dengan sedikit meninggikan suaranya. Kesal dengan respon sang putra yang masih menundukkan wajahnya. Mendengar nama Nisa yang disebut oleh sang mama, sontak Tama pun mendongakkan wajahnya. Nisa, kaget Tama dengan beranjak dari duduknya. Dokter Tama, ucap Nisa juga tidak kalah kaget setelah melihat sosok di hadapannya merupakan Tama. Tama begitu sangat terkejut melihat kedatangan Nisa di tempat tersebut, dan terlihat begitu akrab dengan sang mama. Begitu juga dengan Nisa yang juga tidak kalah kaget melihat Tama telah duduk manis di tempat tersebut. Namun seketika Nisa pun menyadari jika Tama merupakan bagian dari keluarga Bu Siska dan Pak Fajar. Jadi, ucap Nisa dan Tama bersamaan. Melihat kedua sejoli yang ada di depannya Bu Siska sempat dilanda rasa heran. Kalian sudah saling kenal, tanya Bu Siska penuh selidik. Ma, jadi Nisa yang mau Mama kenalkan pada Tama, tanya Tama penuh antusias. Bukan menjawab pertanyaan sang mama, Tama justru ikut bertanya. Iya, Nisa yang mau Mama kenalkan sama kamu Tam, jawab Bu Siska masih dengan wajah penuh keheranan. Mendengar jawaban sang mama, seketika Tama pun menghambur pada Bu Siska, memeluk erat sang mama dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tam, stop, ucap Bu Siska dengan suara memekik. Tam, kamu bisa menyakiti Mama, ucap Pak Fajar juga yang melihat sang putra begitu bersemangat memeluk mamanya. Menyadari hal itu, Tama segera melepaskan pelukannya, maaf, Tama, ucap Tama menggantung. Kamu ini kenapa sih Tam, aneh deh, ucap Bu Siska kesal pada sang putra. Enggak Ma, Tama seneng aja, jawab Tama dengan menggaruk belakang kepala yang tidak terasa gatal. Melihat tingkah Bu Siska dan Tama, Nisa hanya dapat tersenyum. Namun ada rasa bahagia yang entah datang dari mana. Nisa, duduk sini dekat Tante, ajak Bu Siska pada Nisa yang memang sedari tadi masih berdiri. Oh iya Tante, jawab Nisa dengan mengulas senyum ramah. Apa kabar Nisa? Tanya Pak Fajar. Alhamdulillah Om, Nisa baik, Om sama Tante apa kabar? Tanya Nisa kemudian. Seperti yang kamu lihat, Om dan Tante sangat sehat, jawab Pak Fajar dengan mengulas senyuman di wajahnya. Alhamdulillah, jawab Nisa singkat. Tak henti-hentinya Tama memandang wajah cantik Nisa yang duduk tepat di samping sang mama, meski masih merasa tidak percaya, namun apalah itu, Tama merasa sangat bahagia. Setelahnya mereka saling mengobrol, sembari menunggu makanan datang.
Tidak lupa Tama pun menceritakan pada orang tuanya jika Nisa lah orang yang rencananya juga akan Tama kenalkan pada keduanya sebagai sosok pilihan Tama. Dunia terasa begitu sempit, pucuk cinta ulam pun tiba begitu mungkin kata pepatah. Mama ini kenal Nisa waktu Haji Tam, ucap Bu Siska menjelaskan. Tama menganggukkan kepala, mendengarkan cerita sang mama, karena bagi Tama sesuatu yang menyangkut Nisa sangat menarik baginya. Terus selama itu Mama masih komunikasi sama Nisa? Tanya Tama. Iyalah, Mama sudah suka sama Nisa dari awal kita ketemu, jawab Bu Siska dengan menatap lekat wajah Nisa. Nisa yang menjadi bahan pembicaraan pun hanya dapat tersenyum malu dengan menundukkan wajahnya. Ma, panggil Tama pada sang mama. Jawab Bu Siska singkat. Kalau ini pilihan Mama sih, Tama setuju Ma, dinikahin besok juga Tama setuju, ucap Tama nyeleneh. Tuh kan Pah, ucap Bu Siska dengan sindiran. Giliran deh, udah ketemu yang pas aja, minta buru-buru nikah, sindir Bu Siska. Coba aja tadi bilangnya apa? Ketus Bu Siska mengingatkan putranya. Ya kan Tama sebelumnya nggak tahu Ma, jawab Tama dengan malu-malu tapi mau. Masih begitu segar di ingatan Bu Siska dan Pak Fajar, Diman sebelumnya Tama begitu menolak keras untuk dijodohkan, bahkan Tama pun menolak mentah-mentah meski sebelum bertemu dengan seseorang yang ingin mamanya kenalkan. Namun reaksi saat ini berbanding terbalik dengan sikap Tama sebelumnya. Bu Siska pun hanya dapat menggelengkan kepala, melihat perubahan sang putra yang 360 EXPONENT 0 sangat berbanding terbalik. Sementara itu Nisa pun semakin tertunduk malu dengan perbincangan orang-orang di depannya tersebut, bagaimana tidak bahasan di antara mereka hanya seputar dirinya. Sudah kita makan dulu, nanti kita bahas lagi hal ini setelah selesai makan siang, ucap Pak Fajar yang merasa jengah dengan ibu dan anak di depannya itu. Bagaimana Pak Fajar tidak kesal, sementara dirinya harus menahan lapar sedari tadi. Oh iya ya, apa kan lapar, jawab Bu Sinta dengan tawa cekikikan. Melihat reaksi sang istri, Pak Fajar pun hanya mendengus kesal. Sementara Tama dan Nisa hanya memandang dengan menggelengkan kepala, melihat tingkah dua orang yang tidak lagi muda tersebut. Setelah itu mereka kembali fokus pada piring masing-masing, dengan makanan yang telah disiapkan oleh pelayan restoran sebelumnya. Makan yang banyak ya Nisa, ucap Bu Siska ramah. Baik Tante, ucap Nisa dengan menganggukkan kepala, tidak lupa mengulas senyum manis di wajah cantiknya. Takdir memang begitu indah, bagaimana cara Allah mempertemukan keduanya, begitu indah dan sangat tidak terduga.